Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Rifki Hill. Nah, di channel Rifki Hill ya ayeuna orang arek podcast bersama pengangguran yang sudah lama belum bekerja. Di konten kali ini kita akan mewawancarai keluh kesah menjadi seorang pengangguran. Kita sambut bintang tamu kali ini, Adriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas, perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Adriadi. Saya sudah lama menganggur. Bersama bintang tamu kita sudah datang Mas Adriadi dari jauh-jauh hari ya. Iya. Dari kapan Mas? Dari kemarin. Saya nunggu mau podcast katanya. Mas diundang siapa ke sini? Diundang Rifki yang punya channel. Oh, yang punya channel. Iya. Berarti Rifki Hill itu dibajak dulu sama kita ya? Iya, kita bajak. Kita bajak dulu ya. Iya. Oke Mas, langsung aja ke pertanyaannya ya. Iya. Tanpa basa-basi. Bagaimana keluh kesah jadi pengangguran Mas Adriadi? Kalau diceritain sedih sebenarnya. Saya pertama lulus 2018. Saya ngelamar ke sini, ke sana. Tapi gak ada jawaban satupun. Semuanya hanya sia-sia perjuangan saya. Atasannya bilang, "Ntar nanti saya kabarin lagi." Saya nunggu kabar baik itu, tapi gak ada. Suatu saat saya mencoba ngelamar lagi, sama seperti itu jawabannya. Banyak teman-teman saya yang nganggur juga, mungkin sama nasibnya kayak saya. Itu keluh kesahnya ya? Iya. Belum ada panggilan, udah berapa perusahaan yang Iya. Mas Adriadi lamar itu? Iya. Pernah saya mau bekerja, dipinta uang duluan. Terus Saya kan gak punya uang dari mana? kerja aja belum ya? Kerja aja belum udah dipinta uang, apalagi pas sudah kerja. Itu Masnya dari siapa tuh? Tahu kalau dipinta uang duluan? Dari teman saya. Terus? Teman saya juga seperti saya, nembak. Jadi nembak. Dia menjanjikan 5 juta, Ya. gajinya 8 juta. Percaya gak percaya sih Mas ya, itu Ya. mah Allahu alam. Cuman saya gak mau kalau cara seperti itu mah. Gak mau saya Mas. Cuma kan nanti kalau udah kerja si Masnya balik modal itu uang. Iya, emang balik awalnya. modal. Iya. Tapi kan di hukum agama nggak boleh kayak gitu. Tidak boleh ya? Iya, nyogok itu. Jadi Nggak baik juga. Oh iya. Jadi si Masnya gak ini ya? Iya. Kurang berminat gitu. Kurang berminat. Pengen yang Orian aja. Iya, yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja. Ada lagi Mas keluh kesahnya jadi pengangguran gimana? Sedih, Sedih. jarang makan. Jarang makan. Jarang makan. Iya. Tapi ada manfaatnya juga. Kita sering ibadah, banyak waktu luang kosong, tapi gak punya uang. Tapi si Masnya kalau nganggur suka minta sama orang tua apa? Oh enggak, saya malu lah. Malu. Keluarga saya itu pas-pasan soalnya. Dapat makan juga udah bersyukur banget Udah, gitu. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah banget. Kalau sehari-hari Masnya gimana tuh? Ya, beginilah. Kalau kerja serabutan lah. Kalau ada kerjaan saya kerjain. Kalau gak ada, ya diem aja paling. Tapi saya juga berusaha sih kesini kesana cari rezeki lah. Siapa tahu ada jalan. Ya benar. Itu kisah sedihnya si Mas Adriadi ya? Iya. Kalau senangnya apa tuh? Kalau senangnya banyak waktu luang kosong bermain seperti main bola. Waktu kita gak terganggu, banyak istirahat. Itu waktu senang kita. Cuma sedihnya gak punya duit. Gak punya duit. Apalagi di zaman corona seperti ini nih. Iya. Mau ngelamar aja susah.
banyak karyawan yang di PHK, yang dipulangkan, yang dirumahkan. Terus gitu aja terus ya? Iya, gitu aja terus. Ngomong-ngomong si masnya nggak pakai baju kenapa tuh? Baju saya nggak ada mas. Nggak ada. Kan waktu kemarin kebanjiran, basah semuanya. Maaf ya, saya tertawain. Habisnya masnya lucu banget. Kisah sedih tapi lucu ini ya. Mas, kacau. punya baju buat saya. Aduh, minta. Saya juga kekurangan mas. Aduh. Gimana mau ngasih? Mas, mulut saya asal pengen ngerokok ya. Oh, suka ngerokok semuanya? Iya. Silakan. Iya. Bagi ya. Ya. Itu kalau nganggur suka ngerokok ya? Ngerokoknya gimana tuh? Paling disuruh dulu Oh, disuruh. sama yang lebih tua beliin rokok, baru dikasih 1 batang. Paling gitu doang. Gitu aja terus. Iya. Berarti nunggu suruhan dulu. Nunggu suruhan baru dikasih. Ya gimana sih mas, namanya pengangguran. Iya. Kadang kita dikucilkan sama teman, kadang kita merasa diasingkan. Sedih juga sih mas. Sedih. Bener. Sabar ya. Ya mas. Suatu saat pasti masnya dapat pekerjaan yang layak. Amin. Yang penting bekerja keras. Iya. Terus berusaha, berdoa. Iya benar. Ya. Ini ngomong-ngomong masnya dingin nggak? Gak pakai baju. Lumayan. Dingin ini gak ada AC mas. Dari kemarin ya? Dari kemarin saya mas. Bulu Aduh. ketek aja merinding nih. Kasihan juga guys, teman-teman. Aduh. Si Mas Adriadi gak punya baju, tolonglah. Kalau yang ada baju lebih bisa sama dikasih. lowongan kerja. Kalau Bisa. ada lowongan kerja gitu mas. Kalau ada lowongan kerja juga bisa kontak-kontak, Kontak. kabari Mas Adriadi ya. Si Masnya naik ke sini naik apa? Saya jalan kaki mas. Aduh, Jalan kaki. serius Mas? Serius. Jalan kaki? Iya. Nggak capek? Capek sih mas. Terus Ya dikuat-kuatin aja. dikuat-kuatin aja ya? Namanya juga hidup. Iya. Ke sini sendiri Mas? Sendiri saya, kalau banyakan demo dong. Iya. Bisa aja sih Masnya. Udah makan Mas? Belum. Ada Belum. makanan. Ada sih dikit. Mau? Bagilah. Ya udah nanti. Saya juga kebetulan belum makan ini. Nanti ya. Iya. Habis selesai syuting ini Siap. baru. Tapi saya dibayarkan ini. Kagak. Aduh. Cap nuhun dulu Mas. Oh iya. Ya. Itu keluh kesah udah. Udah. Terus Ya, kadang kita ngedeketin cewek, terus ditanya sama mamanya, udah kerja belum? Ya saya jujur aja, untuk saat ini belum kerja. Gak tahu kalau besok mah. Siapa tahu kan ya, rezeki orang mah gak tahu. ya. Gitu aja mas. Terus ceweknya langsung jauhin saya, karena gara-gara saya nggak kerja, gak punya penghasilan, nggak jelas hidupnya. Ibunya juga ngelarang. Gitu sih mas. Terus sekarang masih pacaran sama si cewek itu? Enggak, kan udah gak mau dianya juga. Oh, udah gak mau. Iya. Kalau jalan kemana tuh? Suka kemana? Kalau jalan Pasir Ripis. Tahu gak mas Pasir Ripis? Yang ada kosnya. Oh iya gitu. Emang nggak dikasih dipintain ATM gitu? Enggak, di sana bebas, Oh, tempatnya bebas ya? enak ya. Di Pasir Ripis, ada di Puraseda Pasir Ripis. Udah terkenal itu mas. Oh, udah terkenal. Iya, udah banyak yang tahu lah Pasir Ripis itu kayak gimana. Oh jadi si Mas Adriadi ini kalau bawa cewek ke situ? Iya, pernah tuh mas suatu saat. Gimana? Gimana? Ada yang gini. Mas saya iri, kadang teman-teman saya mah pacaran di kafe, ke mall, Iya. jalan-jalan. Sedangkan saya paling enak juga mas, makan bakso yang 10.000 tuh. Iya. Saya punya uang 30.000 buat mie bakso saya 10.000, cewek saya 10.000, buat bensin 10.000. Itu udah paling mewah banget mas dalam hidup saya. Kencan paling mewah itu. Oh.
punya uang 30.000 itu. Oh, punya uang 30.000 itu Iya, ya? Coba Itu bayangin. dapat uangnya dari mana tuh? Ya Hasil kerja keras ya? hasil kerja keras banget. Carinya susah mas, harus Banting tulang. iya, saya mau tanah mas, manggul, kuli, kadang kuli bangunan, ya serabutan aja mas. Serabutan. Iya. Kalau ada kerjaan saya kerjain. Kalau enggak? Ya enggak ada gitu mas. Tapi si ceweknya menerima mas apa adanya atau enggak? Kalau di depan sih iya, tapi kan nggak tahu kalau di belakang mah. Semua orang juga di depan mah baik, dari belakang mah nggak tahu ya gimananya. Semoga aja dia menerima mas. Menerima apa adanya ya? Iya. Susah senang bersama gitu. Iya gitu. Tujuan hidup kedepannya gimana tuh? Ya kalau misalkan saya udah kerja nih, udah punya penghasilan sendiri, saya ingin ngebangun ruko, terus bikin lapangan futsal, banyak bikin kontrakan. Saya pengen punya usaha sendiri sebenarnya mas. Ya kecil juga gak apa-apa lah buat pemasukan ke depannya. Itu harapan kedepannya tuh? Harapan ke depan saya seperti itu. Impiannya ya? Impian seperti itu. semua. Emang semua orang punya impiannya sendiri-sendiri. Dan itu harus kita ciptakan. Udah gitu terus apa lagi tuh? Ya kalau udah begitu mah, kalau misalkan cita-cita saya udah terwujud, terkabul, nikah, terus ngurus anak, ibadah, kan kita gak mungkin selamanya di dunia ini ya. Kita juga ada harus pulang ke asalnya, kemana harus kita pulang. Paling banyak saya seperti ini nih, kalau udah nganggur nih, cita-cita pengen kaya. Kalau udah kaya pengen sedekah. Pernah nggak mas ngerasain gitu mas? Iya. Udah kaya pengen sedekah gitu, ngebagi. Sama juga kita ngerasain butuh gitu mas ya. Oh itu harapan kedepannya ya. Saya ke depannya, iya. Tapi si masnya mau coba ngelamar ke PT-PT lain atau gimana? Saya pasti berusaha terus semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Iya. Dukungan keluarga gimana tuh? Ya dukung keluarga sangat baik. Nggak harus nyuruh kerja. Tahulah keluarga juga lagi pandemi kayak gini mas. Orang tua saya, ibu saya, bapak saya juga udah ya gimana gitu. Gimana kondisi kota sekarang saat ini kayak gimana, bencana, wabah. Tahulah dia juga banyak di berita-berita juga ada tahu. Makanya wajar kalau saya gak ada pekerjaan, belum melamar. Bukan saya gak mau berusaha gitu mas ya. Berusaha mah harus emang. Cuman lihat kondisi kotanya dulu mas. Ada juga yang kerja dikeluarin, di PHK gitu mas. Makin susah nyari pekerjaan ya mas? Susah sih benar. Harus ya tingginya juga, ukuran tingginya juga harus 165 mas ya minimal. Sedangkan saya 160 gitu mas. Susah keluh kerja di Indonesia gitu. Cari yang bener-bener tampan lah, asik lihat ini, nggak memandang fisik gitu. Si masnya gak punya niat usaha sendiri? Pengen, tapi modalnya mas, kita kan harus belajar dulu. Misalkan kita kerja di bangunan, kita tahu nih, misalkan kalau masang keramik berapa senti gitu, kita belajar dari situ gimana sih mungkin. Oke, itu kalau kesah dan ceritanya bahagia dari seorang pengangguran, Mas Adriadi. Berarti dari lulus sekolah belum kerja sampai sekarang tuh Mas? Oke, sekarang kesan pesan buat seorang pengangguran bagaimana Mas Adriadi? Silakan. Ya buat pengangguran seperti saya, yang satu sabar aja dulu, berusaha terus, ikhtiar terus.
sharing-sharing sama teman terus. Ya utamanya kan ibadah kepada Allah. Siapa tahu kedepannya ada rezeki buat kita bisa kerja. Tapi ingat kalau udah kerja, kalau udah mimpi kita tercapai, jangan lupa kita juga mengasihi kepada yang membutuhkan. Ngerasainlah gak punya itu gimana, itu sih. Dan jangan sombong udah. Oke, itu ternyata kesan-pesan buat seorang pengangguran gitu ya. Berusaha terus, semangat terus. Pasrahkan sama yang Maha Kuasa. Ya, benar. Itu ngomong-ngomong Mas Adriadi gimana ini baju? Iya, Mas. Baju Mas. Gak pakai baju dari lulus sekolah ini? Enggak. Pas kemarin ada banjir. Oh, banjir. Iya. Rumah saya kebanjiran. Baju saya kotor, kebasahan. Sekarang gak pakai baju. Ini aja sarung pinjam punya tetangga. Oh, punya tetangga. Iya. Tapi Mas izin dulu nggak ini? Izin dulu. Untung baik tetangganya. Iya, pakai aja. Nggak sekalian pinjem bajunya? Enggak lah, ini juga udah alhamdulillah. Kan ini bisa dipakai Mas. Bisa buat gini. Aduh, si Masnya bisa aja nih. Ya Mas. Tapi Mas di podcast ini Iya. kita nggak ada fee Mas, cuma cap nuhun doang Mas. Gak apa-apa. Yang penting unek-unek di hati saya sudah terbongkarkan. Jadi yang dia rasakan juga sama lah seperti Iya. saya. Mungkin yang pengangguran juga ingin gitu meluapkan kesedihannya, apa yang dia inginkan gitu, gimana ya begitulah. Begitu cerita dari kisah seorang pengangguran Mas Adriadi yang tinggal dari mana Mas? Dari Puraseda. Puraseda. Terima kasih Mas Adriadi. Oke Mas Adriadi, Iya. saya ada sedikit hadiah buat Mas Adriadi. Iya Mas. Tara. Ini baju dari Cap Nuhun buat Mas Adriadi. Iya, makasih. Ya, makasih. Sama-sama. Tolong langsung dipakai. Iya, kebetulan saya kedinginan. Bagus ini bajunya Mas. Ada yang rokok. Tolong langsung dipakai. Iya. Udah dicuci nih Mas. Udah. Bau asem Mas. Aduh. Enak Mas. Keren gak siapa baju Mas? Keren Mas, keren. Iya. Ini siapa Mas? Yang di foto. Aduh, kurang tahu juga saya. Kirain saudaranya. Gimana sekarang agak mendingan apa gimana? Iya. Udah anget. Ya. Itu Mas, makasih, ini bagus bajunya Mas. sama-sama Mas Adriadi. Iya. Semoga awet sampai Iya, Mas Adriadi nyampe dapat pekerjaan. Iya. Jangan diganti-ganti ya. Oh, gantilah. Kan harus dicuci, dikeringin, baru kita basahin lagi. Gak apa-apa gitu, langsung bahagia. Iya. Makasih Mas ya udah ngundang saya di podcast ini. Saya juga banyak terima kasih. Iya, Mas. sama-sama. Makasih banyak. Oke teman-teman, begitulah kisah seorang pengangguran Mas Adriadi yang dari Puraseda ya Mas? Iya, Puraseda. Ke Karawang naik apa tuh? Nge-BM. BM. Jalan kaki dulu di rumah. Kan gak langsung nge-BM, jalan kaki dulu. Bisa gitu ya? Iya, jalan kaki dulu. Gak mungkin langsung nge-BM, gak mungkin. Oke. Cari penumpang. Terima kasih Iya, Mas Adriadi sudah sama-sama. datang jauh-jauh Iya. dari Puraseda ke Karawang. Iya, tapi diongkosin pulangnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.